Rating tertinggi di Liga 1. Siapa yang bakal dipanggil timnas? Timnas Indonesia lagi rame banget dibahas karena bakalan lanjut ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert, sang pelatih, lagi pusing milih pemain yang bakal dibawa buat lawan Australia dan Bahrain. Gak cuma pemain diaspora yang diincar, tapi juga para bintang lokal dari Liga 1 yang punya rating tinggi. Persaingan makin seru karena banyak pemain yang tampil impresif di Liga 1 musim ini. Berdasarkan data dari Lapang Bola, setiap posisi di Liga 1 ternyata punya pemain lokal dengan rating tertinggi. Nah, rating ini dihitung dari performa mereka sampai pekan ke-25 dengan minimal 540 menit bermain. Jadi, nggak asal-asalan nih datanya. Pemain-pemain ini menunjukkan kualitas yang bisa bikin mereka jadi opsi kuat buat dipanggil ke timnas Indonesia. Di lini serang, panas banget. Di posisi penyerang, ada 3 nama yang paling bersinar musim ini. Septian Bagaskara dari Dewa United jadi striker lokal terbaik dengan rating 6. 89 dan udah ngegas dengan 7 gol musim ini. Septian punya insting mencetak gol yang tajam dan bisa diandalkan dalam berbagai situasi. Yakob Sayuri yang tampil buas bareng Malut United di posisi sayap kanan. Dia bukan cuma nyetak 6 gol, tapi juga jadi pemain lokal dengan rating paling tinggi, 7,21. Yakob punya kecepatan dan ketajaman yang bikin lini pertahanan lawan kelabakan. Irfan Jaya dari Bali United juga nggak kalah gacor di sisi kiri. Dengan rating 7,11, dia udah ngoleksi 5 gol buat timnya. Irfan dikenal sebagai pemain yang lincah dengan dribble mematikan dan penyelesaian yang akurat. Sedangkan di tengah, isinya jenderal lapangan. Lini tengah diisi sama 3 pemain yang musim ini tampil kece abis. Arkan Fikri jadi yang terbaik di posisi ini dengan rating 7,09. Arkan punya kemampuan membaca permainan yang luar biasa dan sering jadi motor serangan timnya. Septian David Maulana nggak jauh beda, dapat 6,92. Gelandang ini punya visi bermain yang tajam dan sering memberikan assist berbahaya. Made Tito juga solid banget dengan rating 6,84. Tito dikenal sebagai pemain yang tenang dan mampu mengatur tempo permainan dengan baik. Ketiga pemain ini menunjukkan bahwa lini tengah timnas Indonesia bisa semakin kuat kalau mereka dipanggil. Mereka punya skill yang mumpuni buat bersaing di level internasional. Ada siapa di pertahanan? Tembok kuat. Buat lini belakang ada 4 nama pemain yang performanya top banget. Muhammad Ferrari dalam kurung 6,96, tangguh abis di lini belakang. Ferrari sering tampil disiplin dan nggak gampang dilewati lawan. Yance Sayuri dalam kurung 6,93, konsisten main solid buat timnya. Yance punya kemampuan bertahan yang bagus plus bisa bantu serangan juga. Mark Hosandi dalam kurung 6,88, benar-benar jadi benteng yang susah ditembus. Mark Ho dikenal sebagai back yang agresif tapi tetap cerdas dalam membaca pergerakan lawan. Kadek Arel dalam kurung 6,87, nggak kalah keren dari nama-nama sebelumnya. Kadek punya fisik yang kuat dan sering memenangkan duel udara. Dengan lini pertahanan yang kokoh ini, timnas Indonesia bisa punya pertahanan yang lebih solid dan sulit ditembus lawan-lawannya di kualifikasi nanti. Lalu siapa bersinar di kiper? Jawarannya cuma 1. Di bawah Mister Gawang, Hernando Ari jadi yang paling bersinar. Kiper muda ini dapat rating 7,17 dan jadi yang terbaik di antara kiper lokal lainnya. Hernando punya refleks yang cepat dan sering melakukan penyelamatan krusial di momen penting. Rekapan pemain lokal dengan rating tertinggi di Liga 1 posisi penyerang posisi pertama diduduki Yakob Sayuri 7,21. Lalu disusul Irfan Jaya 7,11. Dan posisi ketiga ada Septian Bagaskara 6,89. Gelandang ada 3 terbaik juga, mereka adalah Arkan Fikri dalam kurung 7,09 menduduki peringkat pertama, disusul Septian David Maulana dalam kurung 6,92 dan terakhir ada Made Tito dalam kurung 6,84. Sedangkan di back ada 4 orang jagoannya. Pertama ada Muhammad Ferrari dalam kurung 6,96, lalu Yance Sayuri dalam kurung 6,93, disusul Mark Hosandi dalam kurung 6,88 dan terakhir Kadek Arel dalam kurung 6,87. Di posisi kiper hanya ada Hernando Ari dalam kurung 7,17 yang paling bersinar. Di antara mereka, siapa yang bakal dipanggil ke timnas? Persaingan buat masuk skuad timnas Indonesia makin ketat dengan banyaknya pemain berbakat dari Liga 1. Pelatih Patrick Kluivert pasti bakal memilih pemain yang sesuai dengan taktik yang ingin diterapkannya.
Beberapa pemain seperti Yaakob Sayuri dan Hernando Ari punya peluang besar karena performa mereka yang luar biasa. Tapi apakah bakal ada kejutan dari Kluivert? Bisa jadi ada pemain yang nggak disangka-sangka dipanggil karena taktik yang diterapkan nanti. Yang jelas, siapapun yang dipilih, kita semua berharap Timnas Indonesia bisa tampil maksimal dan melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kita tunggu aja daftar resmi pemain yang bakal dipanggil, siapa tahu jagoan lo masuk Timnas. Drama bola Kevin Dix cedera, supporter Timnas Indonesia serbu Calobah. Gengs, pasti banyak dari kalian yang udah dengar soal drama antara Kevin Dix, pemain naturalisasi Timnas Indonesia, dan Trevoh Chalobah, pemain Chelsea, yang lagi jadi viral banget di media sosial. Insiden ini mulai heboh gara-gara cedera yang dialami Kevin Dix pas main lawan Chelsea di leg pertama babak 16 besar Europa Conference League, yang digelar pada Jumat, 7 Maret 2025. Kebetulan banget, insiden ini langsung jadi sorotan, karena Dix, yang lagi jadi andalan di Timnas Indonesia, cedera dan kondisi fisiknya bikin para supporter Timnas Indonesia khawatir banget, terutama terkait dengan kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, ceritanya gini. Dalam laga itu, Kevin Dix yang main bareng FC Copenhagen lagi berusaha rebut bola dari pemain Chelsea, Trevoh Chalobah. Nah, di saat duel itu, Dix salah mendarat dan langsung terjatuh dengan posisi kaki yang gak benar, bikin dia cedera ankle. Sakit banget pasti. Itu bikin dia harus ditarik keluar lapangan pada menit ke-79 dan dia kelihatan terpincang-pincang pas meninggalkan lapangan. Gak cuma itu, beberapa saat setelah pertandingan berakhir, kabar cedera Dix langsung jadi berita panas dan jadi bahan obrolan di kalangan fans bola. Nah, yang bikin panas adalah reaksi dari sebagian supporter Timnas Indonesia. Banyak dari mereka yang langsung menyerbu akun Instagram Trevoh Chalobah dan ngeramein kolom komentarnya dengan kata-kata yang gak enak, bahkan sampai ada yang berbau rasisme. Waduh, pasti bikin suasana makin panas deh. Semua itu gara-gara mereka merasa kalau cedera Kevin Dix ini bisa bikin dia gak bisa main di kualifikasi Piala Dunia 2026 mendatang. Apalagi Timnas Indonesia bakal hadapin Australia pada 20 Maret 2025 dan Bahrain pada 25 Maret 2025. Jadi banyak yang khawatir kalau Dix gak bisa tampil maksimal. Tapi di tengah keributan ini, Kevin Dix gak tinggal diam, guys. Dia langsung klarifikasi lewat akun X dalam kurung dulu Twitter bahwa cedera yang dia alami adalah murni akibat kesalahannya sendiri dalam duel di lapangan. Dix juga menjelaskan kalau gak ada unsur sengaja dari Chalobah yang bikin dia cedera. Menurut Dix, itu murni kejadian di lapangan yang memang kadang bisa terjadi. Yang lebih penting lagi, dia langsung ngasih penegasan kalau dia sama sekali gak mentolerir rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Itu karena kesalahan aku sendiri. Aku gak pernah mentolerir rasisme atau diskriminasi dalam bentuk apapun. Semua pemain berhak diperlakukan secara hormat dan setara, katanya di postingannya. Wah, bijak banget ya, Dix. Tapi ceritanya gak berhenti di situ. Para supporter Timnas Indonesia yang awalnya panik soal cedera Dix jadi mulai sedikit lega setelah dapat kabar langsung dari Kevin Dix sendiri. Jadi setelah pertandingan itu, tim medis FC Copenhagen langsung ngecek kondisi Kevin Dix dan bilang kalau cedera ankle yang dia alami gak separah yang dibayangin. Dix mengaku kalau pada saat itu kakinya memang sakit banget, tapi dokter bilang kalau kondisinya gak terlalu serius dan dia gak perlu cemas terlalu dalam. Hasil pemeriksaan medis pada Jumat pagi dalam kurung 7 Maret 2025 menunjukkan kalau Dix bisa segera kembali berlatih dan kondisi fisiknya gak bikin dia harus absen lama. Gak lama setelah itu, Kevin Dix juga langsung nunjukin update soal kondisinya lewat Instagram Story. Dalam video eksklusifnya, Dix kelihatan udah mulai latihan lagi, bahkan dia sempat ngasih lihat kalau dia bisa jalan normal dan naik sepeda fitness. Dix juga nge-tweet kalau dia udah siap buat balik ke lapangan dan mulai latihan lebih intens. Wah, mantap banget ya Dix. Pasti para supporter Timnas Indonesia yang tadinya khawatir jadi lebih tenang deh. Ini kabar baik banget karena artinya Dix kemungkinan besar bakal siap buat membela Timnas Indonesia di laga kualifikasi Piala Dunia nanti. Jadi, buat kalian yang sempat merasa cemas atau khawatir, tenang aja deh. Kevin Dix ternyata nggak terlalu parah cederanya dan dia udah siap untuk kembali berlatih dan membela Timnas Indonesia. Ini jadi kabar yang bikin supporter Timnas Indonesia bisa napas lega karena Dix emang punya peran penting buat skuad Garuda kita.
Dengan pengalaman dan skillnya yang mumpuni, Dix bakal jadi bek andalan yang sangat dibutuhkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia bakal menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain pada 25 Maret. Tentunya semua fans Timnas Indonesia berharap Dix bisa main dengan maksimal supaya peluang untuk lolos ke Piala Dunia makin besar. Tapi guys, ada satu pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Di tengah-tengah keributan soal cedera Dix, ada banyak banget komentar negatif yang muncul, dan sayangnya beberapa di antaranya malah berbau rasisme. Nah, di sini kita harus sadar banget bahwa nggak ada tempat buat rasisme atau diskriminasi di dunia olahraga atau di kehidupan kita sehari-hari. Semua orang, baik itu pemain sepak bola atau siapapun, berhak diperlakukan dengan hormat dan setara tanpa melihat ras, agama, atau latar belakang. Olahraga harusnya jadi ajang untuk mempererat persaudaraan dan saling menghargai, bukan malah jadi sarana untuk menyebar kebencian. Jadi meskipun emosi kita sebagai supporter Timnas Indonesia itu besar, kita tetap harus jaga sikap. Kita bisa terus dukung Timnas Indonesia dengan cara yang positif dan membangun tanpa harus menyerang pemain atau orang lain. Apalagi olahraga itu kan cuma permainan dan yang terpenting adalah bagaimana kita bisa mendukung tim kita dengan cara yang baik dan penuh respek. Mari kita terus dukung Kevin, Dix, dan Timnas Indonesia dengan semangat positif. Jangan lupa terus jaga sportivitas, gengs. Ramai naturalisasi Malaysia, pemain Eropa bilang nggak kenal Federasi Sepak Bola Malaysia, dalam kurung, FAM, akhirnya nyerah juga dalam perburuan pemain keturunan untuk dinaturalisasi. Gara-garanya, mereka nggak berhasil mengikuti jejak Timnas Indonesia yang sukses mendatangkan sederet pemain berdarah campuran dan makin garang di pentas internasional, termasuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia sendiri memang sukses banget dalam proyek naturalisasi. Beberapa pemain Eropa, terutama dari Belanda, dengan senang hati membela Garuda. Bahkan ada juga keturunan Italia kayak Emil Audero. PSSI jago banget nih dalam mencari pemain berdarah Indonesia di luar negeri dan bikin proses naturalisasi jadi lancar. Di sisi lain, FAM juga kepengen ikutan cara ini buat memperkuat Harimau Malaya. Sebenarnya Malaysia udah lama punya program naturalisasi, tapi biasanya mereka cuma kasih kesempatan buat pemain yang udah 5 tahun berkarier di Liga Malaysia. Belakangan, mereka coba cari pemain keturunan di Eropa. Beberapa nama muncul kayak Josh Brownhill, Mats de Eijel, dan Ferdy Druij. Sayangnya setelah dicek lebih lanjut, kebanyakan dari mereka ternyata nggak punya darah Malaysia sama sekali. Contohnya Josh Brownhill yang dengan tegas membantah punya darah Malaysia pada Desember 2024. Terus ada juga Ferdy Druij yang baru-baru ini terang-terangan bilang bahwa dia sama sekali nggak ada hubungannya dengan Malaysia. Ya udah, akhirnya FAM pun memutuskan buat stop sementara program naturalisasi pemain keturunan. Mereka sekarang lebih fokus ke pemain yang emang berkarier di Liga Malaysia. Media Malaysia Gazette sampai bikin berita dengan judul FAM menghentikan program naturalisasi hanya melalui klub MFL Junior. Artinya sekarang kalau ada pemain asing yang mau dinaturalisasi, mereka harus main dulu di Liga Malaysia minimal 5 tahun, sama kayak aturan di Indonesia. Salah satu nama yang sempat dikaitin sama Malaysia adalah Ferdy Druij, striker asal Belanda yang dulu pernah main bareng pemain Timnas Indonesia di PEC Zwolle. Namun statusnya sekarang justru menganggur sejak 5 Februari 2025 karena cedera. Dia terakhir membela SK Rapid Vienna sebelum dipinjamkan ke PEC Zwolle. Kabarnya Druij sempat disebut-sebut bakal gabung Harimau Malaya yang lagi dirombak total di bawah pelatih Peter Chlamovski. Bahkan bos Johor Darul Tazim dalam kurung JDT Tunku Ismail Sultan Ibrahim juga sempat ikut menanggapi rumor ini. Tapi dia minta para fans Malaysia buat nggak gampang percaya sebelum ada konfirmasi resmi. Di media sosial, Tunku Ismail bilang kalau di Johor mereka lebih mengutamakan aksi ketimbang sekadar omong doang. Dia juga nyebut beberapa pemain keturunan yang udah sah membela Malaysia, kayak Dion Cho Ols, Daniel Ting, Darren Lock, Stuart Wilkin, Corbin Ong, Enrique Dos Santos, dan Romel Morales. Menurutnya, pemain-pemain ini nggak perlu dibesar-besarkan karena mereka memang sudah resmi menjadi bagian dari Timnas Malaysia. Tapi kenyataan pahit kembali menampar Malaysia setelah Ferdy Druij sendiri bilang kalau dia nggak punya darah Malaysia. Dia bahkan bingung kenapa tiba-tiba ada akun Instagram yang menyebarkan rumor soal dirinya. Dalam wawancara dengan ESPN Belanda yang dikutip Makan Bola, Druij ngakak melihat gosip ini dan bilang, agak gila sih tiba-tiba muncul akun yang bawa-bawa isu ini.
Druidge juga menegaskan bahwa dia nggak tahu apakah benar neneknya punya hubungan darah dengan Malaysia atau enggak. Saking penasarannya dia sampai kepikiran buat tes DNA biar semuanya jelas. Bahkan orang tuaku pun nggak tahu soal ini. Jadi ya mungkin kalau aku tes DNA baru ketahuan, katanya. Pernyataan ini langsung bikin netizen Malaysia baper. Banyak yang kecewa karena harapan mereka untuk menaturalisasi Druidge akhirnya sirna. Ini bukan pertama kalinya Malaysia gagal mendapatkan pemain keturunan. Sebelumnya mereka juga ditolak oleh Josh Brownhill dari Burnley, serta Naim Garcia dan Tan Watley yang juga menolak naturalisasi Malaysia. Dengan semua drama ini, FAM akhirnya sadar kalau proyek naturalisasi pemain keturunan bukan jalan yang mudah. Sekarang mereka lebih fokus ke pemain yang benar-benar punya koneksi dengan Malaysia, entah lewat garis keturunan yang jelas atau sudah lama berkarier di Liga Malaysia. Sementara itu, Indonesia tetap melaju dengan program naturalisasi mereka yang makin sukses. Jadi, buat Malaysia mungkin ini saatnya fokus membangun talenta lokal daripada terus berharap pada pemain keturunan yang belum tentu mau bergabung.